Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana wa maulana wa habibana wa nabiyyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita masih bernafas. Kita sehat, kita beriman, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas, Bapak Adib Al-Fikri, beserta jajaran beliau, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ya insya Allah kesemuanya dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu, para pimpinan eselon 3 dan 4 ya Pak ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala sekolah SMA, SMK, se-Sumatera Barat yang saya cintai. Salam takzim dan hormat saya untuk para guru semua yang ada di Sumatera Barat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'aruf kita, tak kenal maka tak sayang. Betul Bapak Ibu? Tak kenal maka tak sayang. Izin saya memperkenalkan diri, nama Ali Margosim. Selama ini aktivitas di Tanah Jawa, Jawa Tengah. Alhamdulillah sejak 2018 sudah kembali ke tanah kelahiran di Sumatera Barat. Penulis 5 buku di Gramedia, dan mohon doanya semoga bisa produktif lagi seperti sebelum-sebelumnya, lagi menggarap juga buku ke selanjutnya. Dan aktivitas-aktivitas lain, sempat mengajar juga di Politeknik dulunya di Semarang, kemudian trainer, karena penulis biasanya Sabtu Minggu mengisi di banyak kota, yang mudah-mudahan kehadiran kita bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja intinya Bapak Ibu. Saya diundang oleh Pak Kepala Dinas melalui Bapak Erwin. Ustadz bisa hadir besok di tempat kami ada kajian, insya Allah. Apa temanya? Sesuai dengan judul buku Ustadz yang terakhir, Perisai Kesetiaan. Ah, ini berat ini. Perisai kesetiaan ini setidaknya 10 kali pertemuan. Sepertinya bukunya masih ada di Gramedia Bapak Ibu, silakan bagi yang berminat. Tapi pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas secara umum saja, secara global. Judulnya adalah Perisai Kesetiaan untuk Keberkahan Hidup ya. Perisai berarti pelindung. Suami adalah perisai bagi istrinya. Istri adalah perisai bagi suaminya. Dan orang tua adalah perisai bagi anak-anaknya. Kesetiaan. Setia. Makna dari setia itu adalah teguh dengan komitmen.
Nanti kita bahas lebih tuntas. Perisai kesetiaan. Keberkahan. Keberkahan dalam agama kita itu dikenal dengan bahasa ziyadah. Apa makna dari keberkahan itu? Ziyadatul khair wa ta'ah. Jadi yang dikatakan dengan berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan ketaatan. Nah, pada saat ini Bapak Ibu kita akan bahas itu. Kemudian keluarga. Apa itu keluarga, Ustaz? Keluarga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baiti jannati. Itu makna dari keluarga. Rumahku, surgaku. Keluargaku, surgaku. Maka ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Sudahkah kita merasakan kehadiran suasana surga di rumah kita? Ada enggak surga itu di rumah kita? Ada enggak yang namanya sakinah mawaddah warahmah itu hadir dalam bahtera rumah tangga kita? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkeluarga itu kalau tidak dapat yang namanya 3 poin tadi, rugi kita. Rugi kita. Apa itu? Sakinah. Sakinah itu betah dalam rumah. Nyaman dalam rumah. Ditengok istri ini bikin kita nyaman. Ditengok suami ini rasa-rasanya bikin menyandara jadi punggungnya. Ya enggak, Bu? Adem dilihat, aduhai, gantengnya engkau suamiku, gitu. Ditengok istri, wah Masya Allah, bidadari dunia hadir di rumahku. Ditengok anak-anak, bikin hati ini menjadi bahagia. Papa, mama, abi, umi, senang kita, bangga kita, bahagia kita. Itu sakinah. Mawaddah. Mawaddah itu kasih. Kasih itu memberi tanpa pamrih. Kecep ini, belikan baju baru. Oke, tunggu tanggal muda. Iya. Kasih. Kata suami, Pak, di luar godaan begitu banyak. Ayo ngamar yuk. Ayo. Itu mawaddah. Paham Bapak Ibu maksudnya ya? Kemudian warahmah, sayang. Nah, warahmah ini nantinya lebih dekat yang namanya pada kesetiaan itu sendiri. Wafa. Bapak Ibu, apalagi makna dari keluarga, Ustaz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-baiti madrasatul ula. Rumahmu, keluargamu itu madrasatul ula. Pendidikan utama bagi anak-anakmu. Pendidikan bagi suami, bagi istri juga. Artinya rumah adalah tempat bertumbuh menjadi lebih baik. Rumah itu tempat kita berkarya, produktif kita di sana. Berkarir kita di luar, di rumah kita berkarya. Kita bangun anak yang solih dan solihah. Kita bangun kebahagiaan dalam rumah tangga. Kita bangun kesolihan dalam rumah tangga. Jam 3 malam kita bangun. Tumben bangun. Contoh nih, sekali sebulan bangun. Ajak itu istri. Ya yang, bangun yuk. Kita berdua menghadap kepada Allah. Kita minta petunjuknya, kita mohon rizki darinya, kita mohon as-sakinah diturunkan ke dalam rumah kita ini. Sholat tahajud, ngaji kita. Ya kan? Habis sholat, habis ngaji, ditatap pasangan, adem banget gitu ya. Dingin-dingin ini enaknya memang ngaji berduaan, ya kan, berpelukan. Ya boleh dong. Ya kan? Pak, Bu, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu. Pak,
Bu, jawab dengan jujur ibu-ibu. Kapan bapak-bapak terakhir mengatakan kepada ibu-ibu, sayang, aku cinta padamu? Bapak-bapak, kapan ibu-ibu terakhir menyuapkan nasi untuk bapak? Pak, untuk kali ini mama saja yang nyuapin papa. Biar amal mama tambah banyak. Disuapin. Romantisnya sepiring berdua. Aduh Ustaz, cucu saya sudah banyak. Justru semakin banyak cucu, kedekatan kita dengan pasangan harus semakin diperkuat. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang rumah tangga itu seperti yang dikatakan dalam peribahasa kita. Si tawa sai dingin. Paube damam. Pailang lita. Di rumah tempatnya, bukan ke luar negeri. Bukan bertamasya kemana-mana, enggak. Di rumah tempatnya. Di rumah kita mengambil energi sebanyak-banyaknya untuk bisa kita bawa keluar, berkarir kita di tempat bekerja kita, sehingga kita memberikan kinerja terbaik kita. Di rumah. Bermasalah di rumah, di kantor pun akan kelihatan bermasalah. Tidak akan bisa orang itu sukses ketika rumah tangganya hancur. Tidak bisa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-baiti madrasatul ula. Ini penting. Pak Bu, saya punya adik kenalan dari SD pintar juara, SMP juara, SMA juara, tapi rumah tangga orang tuanya habis itu cerai. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Si anak ini korban LGBT, kemudian pun jadi pelaku LGBT. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu, ayah adalah panutan bagi anak-anak. Maka berikanlah contoh yang baik. Pak Bu, kejayaan dinasti Abbasiyah itu ditandai dengan satu hal. Apa itu? Sampah yang bertebaran itu bukan dedaunan, tapi adalah robekan-robekan kertas fotokopian, buku-buku yang sudah reok, yang sudah tua, bertebaran di mana-mana. Kenapa hal itu yang nampak dan menjadi catatan bagi sejarah? Karena memang ketika itu literasi masyarakat sangat bagus. Minat masyarakat akan membaca, menulis sangat tinggi. Pengajian di mana-mana, pagi, siang, sore, malam. Pengajian anak-anak, wirid bapak-bapak, wirid remaja, di berbagai tempat, di instansi pemerintahan ketika itu, kekhalifahan, masyarakat, pengajian budaya, pengajian ekonomi, banyak ilmu berkembang. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pada saat Khalifah Harun al-Rashid menjadi khalifah ketika itu Bapak Ibu, maka setiap tahun muncul ribuan judul-judul buku baru. Dan itu adalah masa kejayaan Islam. Ditandai dengan apa? Tingginya minat literasi masyarakat. Nah, ini sudah nampak oleh kita di Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Saya masuk masjid ini adem Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ya kan, adem, kemudian tenang, ada kesakinahan di sini gitu. Ya, enak beribadah di sini. Ini kalau adem, dingin, itu adalah bayang-bayang dari surga. Kalau panas itu bayang-bayang dari neraka. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir di sini, insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin Allahumma amin. Bu, Ibu lagi sempat juga masak di dapur.
Sempat ya Bu ya? Sesekali coba Bu. Nyalakan kompor, masukkan jari Ibu. Terasa dingin apa panas? Panas. Berarti Ibu nggak cocok masuk neraka. Cocoknya masuk surga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setiap pengajian di sini Ibu hadir. Selama Ibu berada di pengajian ini akan dicatat sebagai zikir. Doa-doa dari para malaikat akan selalu turun kepada orang-orang yang hadir dalam sebuah majelis di mana disebut nama Allah dan Rasul-Nya di dalamnya, di mana dikaji kitab-kitabnya di dalamnya. Keberkahan akan turun, ampunan akan turun, dosa dihapus, derajat dinaikkan. Allahu Akbar. Jadi luar biasa. Bapak Ibu kami yang kepala sekolah yang ada di Sumatera Barat, dimanapun Bapak Ibu, juga bisa menikmati. Sangat bermanfaat buat kita ini. Pahalanya sama, walaupun online, Zoom, pahalanya sama. Asalkan hati kita betul-betul mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi itu Bu, Pak Bu sekalian, saya punya kenalan, anaknya 12. Yang satu meninggal, qadarullah, tinggal 11. Pak Bu, ayahnya Ustadz, ibunya Ustazah. Sibuknya luar biasa. Anak 11. Anak yang pertama akan bertanggung jawab menjaga anak yang keempat. Anak yang kedua bertanggung jawab menjaga anak yang kelima dan keenam. Jadi dia bikin tanggung jawab. Sehingga anaknya banyak, pekerjaannya beres, rumahnya juga beres. Dan tahu Bapak Ibu, ke-11 anaknya hafiz Quran. Ke-11 anaknya dapat beasiswa. Di ITB, di Al-Azhar, di Yaman, dan di berbagai daerah. Ada juga yang terakhir sekampus dengan saya di Universitas Diponegoro. Dapat beasiswa. Apa kuncinya Ustaz? Kuncinya adalah Al-Baiti Madrasatul Ula. Beliau betul-betul fokus menjadikan rumahnya sebagai pendidikan. Anaknya dikuatkan agamanya dari kecil. Bahkan anaknya itu baru berbentuk segumpal daging dalam perutnya, ya kan, pergi ke dokter ditengok, wah ini ibu hamil lagi nih, anak ke-8. Maka apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini, maka hampir setiap hari beliau memperdengarkan murattal, memperdengarkan baca Quran. Hampir setiap hari beliau itu berzikir. Infotainment itu tidak laku di beliau. Kalau ada TV beliau hindari. Bahkan TV dijualnya. Dibelikan ke gamis. Dibelikan ke listrik. Masya Allah. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kuatkan agama itu dari kecil. Bahkan belum lahir anak itu, dia sudah diperkenalkan dengan Quran. Si ibu rajin sholat malam, rajin berzikir, rajin baca Quran. Si bapak juga sama. Menjaga keluarganya dari rezeki yang tidak halal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Setia. Nah, banyak sekarang kasus kita lihat. Dapat Bu, dulu suami ambo bansek Ustaz. Saking banseknya, haratonya cuma baju yang ada, yang dipakainya. Setelah kaya, saya ditinggal Ustaz. Sebab ini mudonya. Siapa yang salah? Bu, siapa yang salah Bu? Kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Koreksi diri kita masing-masing. Apa penjelasannya Ustaz? Nah, mari Bapak Ibu. Setia. Pak, Bu, kita ingin keluarga kita awet, harmonis, mulai dari menikah, sampai tua, sampai berkumpul kembali di surganya. Betul tidak? Betul tidak? Betul Bapak Ibu? Pengen enggak Bapak Ibu? Pengen. Ya Allah, semoga semua yang hadir di sini keluarganya harmonis semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, setia. Setia itu teguh dengan komitmen.
Setia itu teguh dengan komitmen. Satu, teguh dengan komitmen sebagai seorang suami. Teguh dengan komitmen sebagai seorang suami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa khairukum li ahli wa ana khairukum min ahli. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik di antara kalian adalah para suami, adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Baik kepada istri, baik kepada anak, bukan berarti hanya mencukupi kebutuhan lahir saja, tapi juga kebutuhan batiniah. Bukan hanya kebutuhan fisik saja, tapi juga kebutuhan ruhaninya. Jadi kebutuhan fisik, kebutuhan lahir, pakaian yang baik, rumah yang baik, kendaraan yang baik, keamanan, itu dibutuhkan. Tapi ada lagi yang sering kita lupa. Kita bekerja dari pagi sampai sore, terus nanti tanggal muda, gaji kita kasihkan semua ke istri. Ini sayangku, cintaku, perjuanganku 30 hari untukmu karena aku mencintaimu. Betul, tapi kurang tepat. Nah, bagaimana agar tepat? Agar tepat adalah jangan hanya lahirnya saja, tapi juga bina bentuk batin dari istri kita. Apa itu? Kuatkan agamanya. Perhatikan sholatnya. Istri kalau nggak sholat tegur. Sudah sekali, sudah 2 kali, sudah 3 kali ditegur, bilang yang keempat, sayang, kalau engkau masih mau bersuamikan saya, besok harus sholat sampai selanjutnya. Kalau enggak, saya akan cari yang baru. Berani, Pak? Berani, Pak? Harus berani, Pak. Harus berani. Kenapa? Karena ibu-ibulah yang banyak bersama anak-anak. Kalau ibu saja nggak sholat, anak-anak pun tidak akan sholat nantinya. Kalaupun sholat ya hanya seketika itu, takut sama ayahnya sholat. Tapi habis itu enggak. Madrasatul ula dari rumah tangga kita itu, pemimpinnya adalah istri, ibu-ibu. Karena bapak-bapak memang takdir fitrahnya banyak di luar. Banyak di luar. Itu Pak Bu. Jadi lahir dan batin harus dibenahi. Itu adalah tugas kita sebagai seorang suami. Teguh dengan komitmen sebagai seorang suami. Penuhi lahiriah dan batiniahnya. Jangan lahiriah saja, rugi kita. Kenapa demikian? Karena Allah telah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang di dunia berkasih sayang, suami sayang ke bininya, orang tua sayang ke anaknya, tapi kelak di akhirat mereka akan menjadi musuh satu sama lain. Allah yang katakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Istri tercintaku besok ternyata, ya kan? Ternyata dia setelah nanti di yaumul di mahkamah pengadilan Allah ternyata menjadi musuh kita. Katanya, wahai Allah, dia tidak layak masuk surga. Karena dulu sewaktu di dunia saya tidak sholat, dia diam saja. Nah, itu kata istri. Terus anak lagi bilang, ya Allah, ini bapak tidak layak masuk surga. Karena dulu sewaktu di dunia, saya disekolahkan tinggi-tinggi, iya. Tapi dia nggak peduli dengan agama saya. Dia nggak peduli, saya sudah sholat apa belum. Saya bisa mengaji atau tidak. Saya punya akhlak yang baik atau tidak. Itu menjadi penghalang bagi kita. Nah, itu hati-hati Pak Bu. Yang kedua, teguh dengan komitmen sebagai seorang istri. Istri itu Pak Bu, Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi khair ya ma'nidul mar'u. Tahukah kamu harta terbaik yang pernah disimpan oleh laki-laki? Cicik sahabat, ya Rasulullah, al-mar'atus sholihah. Mar'ah, istri yang solehah. Nah, istri yang soleha, yang istri yang soleha itu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, wa iza nazara alaiha sarrathu.
Kalau kau pandang dia, engkau merasakan kedamaian, kesejukan, engkau merasakan ketenangan. Sangat menjadinya bini ambo betul-betul bidadari, masya Allah. Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap menatap istri, cek suami, alhamdulillah. Bencana kalau suami menatap bininya, astagfirullah. Model mak lampir, Ustaz. Ada pula yang bilang, bapak-bapak, Ustaz, ya, ku tengok rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumahku, Ustaz. Loh, kok bisa, Pak? Bapak udah berapa anaknya? Udah 3. Udah berapa tahun menikah? Udah 15 tahun. Kok bisa rumput tetangga lebih hijau, Pak? Itulah, Ustaz. Bapak berapa dikasih istri sebulan? Banyak, Ustaz. Seluruh gaji saya kasihkan. Ini ibu-ibu. Jadi menjaga penampilan itu penting, Pak. Ibu, kalau keluar rumah pergi barale, pakai pakaian bagus. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu ke ibu-ibu agar bajunya ini berkah, pakai dulu untuk suami. Pak, lihat bajunya bagus, Pak. Nah, senangkan dulu suami, setelah itu baru pakai untuk keluar. Yang kedua adalah wa iza amaraha atau ashu. Kalau disuruh berangkat, siap. Ma, masak, siap. Ma, tolong ma, siap. Ma, ke pasar, siap. Ma, kamar yuk, siap. Itu Pak. Kalau diminta, siap. Taat pada suami. Kunci surga seorang istri ada pada suami. Kunci surga seorang anak ada pada ibunya. Al-jannatu tahta miqdaul ummahat. Kami ini kunci surga sama ibu kami, Bu. Sama ibu. Sama orang tua kami, ibu kandung yang melahirkan kami. Kunci surga seorang istri ada pada suaminya. Rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah, naik haji 10 kali, dibangun masjid 100 buah. Kalau suami tidak ridho, tidak ada surga bagi seorang istri. Makanya hati-hati sebelum memutuskan untuk memilih si dia jadi pendamping hidup. Tidak usah terburu-buru. Kalaulah sudah dinyatakan qabil tu nikahaha, Allah bersaksinya di depan wali. Mau buruk, mau jelek, mau bagus akhlaknya, mau buruk akhlaknya, mau gagah, mau tampan, ibu harus ridho dengan dia. Kenapa? Karena ibu yang terima. Ustaz, suami ambu kalau lalu Ustaz malam tidak bisa tidur, ambu batu Bu. Sampai ke kamar sebelah Ustaz. Kamar kami 3 ya Ustaz. Kami ambu pindah ke kamar yang pojok masih ya tetangga. Tak lalu ambu Ustaz. Ibu harus ridho. Harus ridho. Tidak usah pula dibilang ke tetangga, suami kau bah, kalau lalu, bah lalu, suami ambo, lai tanang senyum. Suami ambo, kalau suami ambo, ibu kalau malam, tidak bisa lalu ambo. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, suami istri yang soleha itu macam apa ya Rasulullah? Wa idza ghuba anha hafizathu. Kalau ditinggal suami pergi kerja, suami keluar kota, si istri ini menjaga harga dirinya, kehormatannya, menjaga anak-anak, menjaga harta suami, menjaga nama baik suami. Ada pula masalah, Ustaz, suami ambo gajinya sakete, ambo gaji gadang, Ustaz. Ambo lebih sibuk dari dia, Ustaz. Baca roambu memposisikan diri, maka sampaikan, ibu bekerja itu adalah bagian dari menolong suami. Maka selama ibu bekerja dan suami mengizinkan, itu pahala bagi ibu. Dan ibu harus ridho, harus ridho. Kalau tidak ridho rugi kita. Rugi, kerja dari pagi sampai sore tidak ada nilainya di mata Allah, rugi. Kalau kita mencari penilaian manusia, rugi Pak Bu.
Rugi kita. Kalau kita mati, ibu mati, bapak mati, saya mati, kata Rasulullah, ketika umatku meninggal, lalu diantar ke pembaringan terakhirnya, dia diikuti oleh 3. Yang 2 akan pulang, yang 1 yang tinggal. Yang 2 itu apa? 1, ahluhu, bini atau suami dan anak-anak. Kalau mati, dia mesti ke tempat pembaringan terakhir kita. Yang kedua, maluhu, harta. Harta yo ikuinyo. Kalau ada oto pajiro, bawa oto pajiro itu tempat pembaringan terakhir kita. Dan yang ketiga, amaluhu. Amal. Inilah yang akan ikut sama kita, Pak Bu. Jadi ibu taat, patuh, melayani suami sepenuh hati, itu bukan karena suami, tapi karena Allah. Allah yang minta seperti itu. Bapak menyayangi istri, mencintai istri sepenuh hati, setia. Itu bukan karena istri, tapi karena Allah, Rabbul Alamin. Kalau karena istri, rugi kita. Istri bisa milih, banyak. Suami juga bisa milih, ibu. Ya enggak? Banyak. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setiap sholat kita itu selalu kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, termasuk bekerja ini ibadah, Pak Bu. Ibu ngantor setiap hari itu ibadah, saya ngantor ibadah. Wa ma yahya, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, karena Allah, oleh Allah, untuk Allah. Jadi kita ini fokus saja beramal. Kita lakukan yang terbaik, jadi suami terbaik, istri terbaik. Itu dalam rangka meraih ridho Allah. Yang kita cari penilaian dari Allah, bukan penilaian dari orang lain. Rugi kita. Hidup ini adalah, dunia ini adalah tempat berlangsungnya ujian. Istri ujian bagi suami. Seberapa besar kafaah, kapasitas seorang laki-laki diuji oleh istrinya dulu. Lai penyabar atau tidak? Atau dewasa atau tidak? Ya dia. Tuh. Istri ujian bagi suami. Suami ujian bagi istri. Anak-anak ujian bagi orang tua. Tidak punya anak juga ujian bagi pasangan. Ujian. Pekerjaan ujian. Tidak bekerja ujian. Ujian, Pak Bu. Jadi kita ini diuji. Saya berdiri di sini diuji. Diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Diadakan pengajian setiap Jumat pagi di sini. Ini ujian. Berapa banyak di kantor dinas pendidikan ini SDM-nya? Yang hadir orangnya ini. Karena ini adalah insya Allah calon-calon penghuni surga. Nah, saya selalu bilang, bapak-bapak yang merokok, ada yang bertanya, Ustaz, kami yang merokok ini masuk surga? Nggak masuk. Masuk surga, yang merokok masuk surga. Pak caranya Ustaz, sebelum rokok itu kita hirup, nah, tusukkan dulu ke telapak tangan kita. Terasa sakit nggak? Terasa panas nggak? Kalau nggak terasa panas, berarti hebat. Cocok di neraka. Tapi kalau terasa panas, cocoknya di surga. Jadi setiap kali terasa panas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sampai habis 1 batang, berapa kali kita bisa ini kan ke telapak tangan kita? Bisa istighfar kita 100 kali. Istighfar 100 kali, 100 dosa kita diampuni oleh Allah. Jadi 1 batang rokok, banyak dosa yang terampuni. Bisa diterima, Pak? Bisa diterima, Pak? Bisa. Tapi kalau nggak merokok, alhamdulillah. Itu jauh lebih baik. Saya setuju dengan tidak merokok. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teguh dengan komitmen sebagai orang tua.
Anak adalah karya terhebat orang tua. Bagaimana anak, seperti apa dia, itu adalah cerminan bagi orang tua. Nah, oleh karena itu bersungguh-sungguh kita Pak Bu, investasikanlah waktu kita, uang kita, harta kita untuk anak-anak kita. Sekolahnya mahal Ustadz, bagus sih bagus tapi mahal, enggak apa-apa Pak Bu. Mau ditunda dulu naik haji demi anak sekolah, enggak apa-apa ditunda. Ditunda dulu beli mobil Bu, enggak apa-apa ditunda. Wah pengennya beli Pajero Ustadz, tapi karena anak ini mau sekolah, gimana Ustadz? Beli dulu yang murah-murah. Beli dulu, yang second juga enggak apa-apa. Investasikan untuk anak. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk sesi penyampaian mungkin sebagai pengantar pada pagi yang berbahagia ini. Saya mendoakan kita semua termasuk saya, semoga umur kita barokah. Harta kita barokah. Hidup kita barokah. Umur, harta, hidup yang berkah itu seperti apa Ustadz? Al-barakatu ziyadatul khair wa ta'ah. Bertambah ketaatan dan kebaikan kita dalamnya. Banyak harta, rajin bersedekah, keluarkan zakat, suka membantu orang yang tidak punya. Itu berkah tuh. Rumah yang berkah Pak Ustadz? Rumah yang berkah adalah di dalamnya kita merasakan kenyamanan. Suami istri akur gitu. Sayang, iya ayang bebek. Wah. Ke suami itu enggak usahlah panggil papa, Bu. Panggilnya sayang, cintaku, malaikatku gitu. Ya kan? Itu panggilan sayang. Kan Rasulullah kan begitu mengajarkan. Ke istri nama anak Lucy, Mama Lucy. Enggak begitu, panggillah dengan panggilan sayang. Malu sama anak, enggak usah malu. Justru anak itu belajar kepada kita. Kemudian, apalagi umur yang berkah, semakin tua, semakin taat. Semakin tua, semakin rajin mengaji. Semakin tua, semakin rajin ikut pengajian, rajin baca Quran, rajin sholat berjamaah. Nah, itu umurnya berkah tuh. Ilmu yang berkah, semakin tinggi gelar, semakin banyak titel, semakin rendah hati ini. Semakin rendah, semakin sederhana bahasanya, tidak sombong, suka berbagi ilmu, tidak mengguru, ya itu contohnya. Suka berbagi ilmu. Itu berkah Bapak Ibu. Nah, semoga kita semua menjadi pribadi yang barokah. Insya Allah itu sebagai pengantar. Lengkapnya ada di buku Pak Bu. Bingung saya ini. Buku saya itu kalau tidak salah ada sekitar 20 bab atau berapa lah itu. Udah lama saya nulisnya, jadi nggak bisa saya akan menjelaskan dalam tempo yang hanya sebentar ini. Tapi pada intinya adalah mudah-mudahan kita semua menjadi pasangan yang solihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, orang tua yang hebat, punya anak yang solih dan solihah. Afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kajian Ustadz kita pada pagi ini. Untuk lebih melengkapinya, kita adakan seksi dialog. Untuk segmen pertama ini, kita beri kesempatan kepada 3 penanya. Silahkan diberi kesempatan pertama pada kita yang berada di ruangan ini. Di ruang Zoom juga sudah ada. Kalau nanti selesai di sini, kita lanjut yang pertanyaan di Zoom. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Ustadz dan semua kita di masjid yang sangat kita cintai ini. Mungkin langsung saja Pak Ustadz, mengingat waktu.
Tadi kalau tidak salah dengar saya, kunci dari sorga itu adalah bagi istri adalah ridho suami. Ini mungkin sependalaman saja Ustaz. Kadangkala kita mendengar ada curhat dari teman yang suaminya ini bahasa agama kita sudah jauh dari rel. Nah, ini hukumannya hukum istri karena kuncinya surganya ridho suami. Posisinya gimana nih Ustaz? Ini kadang-kadang kita kan serba susah. Ada kalanya kita mendengar seseorang suami dia sangat lalai sholat. Kadang bisa dibilang dia tidak sholat. Lalu istrinya selalu menganjurkan karena istrinya sholatnya bagus, soleha lah gitu. Tapi begitu udah berbulan-bulan atau beberapa waktu mengajak sholat gak mau, itu posisi istri itu gimana? Saya pernah ngasih nasihat dulu, itu mungkin kewajiban untuk mengarahkan suami itu udah habis, sholat aja terus. Nah, saya mungkin suaminya tidak dapat hidayah, tapi yang namanya sopan santun tetap dengan suami. Kira-kira itu mungkin Ustadz pendalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak atau Ibu. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Atau langsung dijawab aja sekali bisa atau dikumpulkan dulu? Ya, dijawab enggak, Pak? Ada? Ya, dijawab saja langsung. Dijawab aja langsung. Terima kasih Bapak. Jadi memang di dalam agama kita dikatakan bahwa kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akmalul mu'minina imanuhum ahsanuhum khuluqa wa khiyaruhum walinisa'ihim. Nah, itu hadisnya sahih sekali Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempurnanya iman seorang laki-laki itu bisa dilihat dari bagusnya akhlaknya. Nah, dan laki-laki yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, ini satu kuncinya. Orang yang tidak sholat berarti imannya bermasalah. Di dalam beberapa asar dikatakan, laki-laki kalau tidak sholat melebihi 90 kali, maka status pernikahannya adalah cerai. Karena orang kalau sekali saja tidak sholat, disengaja tidak sholat, maka keislamannya batal. Disengaja ya Pak? Bapak, enggak sholat. Hantu agung ngosong. Enggak pernah sholat, ambo kayu aja, jabatan aja ya. Terkenal juga, populer juga. Jadi as-sholatu imaduddin, ini datanya. Sholat itu tiang agama. Kalau tidak sholat, agamanya runtuh. Orang yang beragama itu tandanya dia sholat. Itu satu. Jadi ibu-ibu, kalau laki suami tidak sholat, peringatkan, Pak sholat. Pak sholat, Pak sholat. Yang keempat, Pak, saya mau cari suami baru. Bilang aja, tegas. Pak Bu, walaupun di dalam tubuh anak itu 75% menurut penelitian dari Harvard University, kecerdasan, kesehatan, ya kan? Kecerdasan, kesehatan itu warisan dari ibu. Dari pihak istri, dari istri, dari ibu. 25% dari bapak. Tapi yang 25% bibitnya ini harus yang unggul. Harus yang unggul. Kita nanam mangga. Kita punya lahan subur. Subur sekali. Tapi bibit mangganya masam buahnya. Bah kira-kira Pak. Yang tumbuh adalah mangga yang
Masa, walaupun dia subur ya, berbuah banyak tapi buahnya masam, siapa yang mau beli? Walaupun hanya 25% kontribusi dari bapak-bapak terhadap anak, tapi yang 25% itu pengaruhnya besar. Ah, hati. Itu ya Bu ya. Kalau laki tidak sholat, sekali diingatkan, 2 kali diingatkan, 3 kali, yang keempat, saya mau cari suami yang baru. Say hello. Tegas. Dalam agama itu tegas. Nah, kunci surga seorang istri ada pada seorang suami. Suami yang macam mana? Suami yang soleh. Suami yang soleh itu karakter sederhananya adalah satu, menjaga sholat 5 waktu. Itu yang pertama, Pak. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, sholatnya jagonya, betul-betul dijaga, berarti dia termasuk kategori suami yang soleh. Yang kedua, menjaga diri dari maksiat. Tidak selingkuh, tidak suka dengan mencari yang haram, contohnya, dan lain-lain sebagainya. Dijaga dirinya, itu suami yang soleh. Kalau macam itu suami ibu, ibu harus taat pada dia. Nggak lama kok Bu. Selagi hidup, kalau udah mati selesai, nggak perlu taat lagi sama dia. Ya kan? Nah, itu Bu, suami yang soleh. Lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Zoom. Yang pertama dari Pak Safri Antoni, SMK 1 Bukit Sundi. Izin bertanya Ustadz, semoga kita tetap dalam kasih sayang dengan istri tercinta sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, di surga disiapkan bidadari-bidadari untuk melayani penghuni surga. Bagaimana posisi pasangan kita kelak di surga sehubungan dengan pasangan yang telah disiapkan di surga tersebut? Wassalam. Kemudian yang kedua, Ustaz. Langsung dijawab. Langsung aja. Khawatir lupa. Jadi ibu-ibu yang solihah, yang ketika hidup dapat ridho dari suami, kelak adalah penghulu para bidadari. Jadi kalau bapak-bapak ini amalnya banyak, ditengok suami rajin sholat malam, sedekahnya rajin, sholat ke masjid rajin, pokoknya untuk hal-hal yang berhubungan untuk akhiratnya betul-betul rajin. Ini nanti bidadarinya banyak di akhirat nanti nih. Jangan khawatir ibu, ibu adalah penghulunya nanti. Jadi ibu-ibu supportlah suami untuk taat. Karena kalau suami memiliki banyak amal soleh dan ibu dapat ridhonya, maka ibu akan satu tempat bersama suami di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Satu tempat. Jadi ibu-ibu, seorang istri itu akan masuk surga dari pintu mana saja. Ini hadis Bukhari Muslim sahih, dikatakan bahwa yang pertama dia sholat, yang kedua dia puasa, yang ketiga dia menjaga kehormatannya dari zina, jadi nggak selingkuh, dan yang keempat taat. Dan ini adalah kunci yang paling utama, taat pada suami. Apa tadi Bu? Yang pertama tadi lai sembahyang, yang kedua puasa di bulan Ramadan, bulan Ramadan puasa, yang ketiga menjaga diri dari zina, yang keempat taat. Taat ini ridho dari suami. Dapat ridho dari suami, lancar semua. Lanjut. Baiklah, masih ada di ruangan ini Bapak Ibu pertanyaan? Mungkin satu lagi untuk di ruangan dan ada di Zoom satu lagi. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari SMA 1 Lunang. Bertanya Ustadz, apa hukum bagi seorang istri yang memutus hubungan silaturahim dengan keluarga suami? Sudah ditegur tidak diindahkan. Apa yang harus dilakukan oleh suami atas sikap istri tersebut? Terima kasih. Hukumnya haram. Memutus silaturahmi jangankan dengan keluarga suami, dengan orang lain sesama muslim, hukumnya haram. Sesama muslim 3 hari tidak bertegur sapa,
maka akan diancam dengan laknatnya Allah. Jadi tidak boleh, hukumnya haram. Terus ibu-ibu, sering ini persoalannya adalah menantu perempuan tidak baikan dengan ibu mertua. Nah ini kasus ini. Kasus menantu perempuan tidak baikan dengan ibu mertua. Kata ibu mertua, saya yang paling tahu tentang anak saya. Karena saya dulu yang melahirkan. Kata istri, iya dulu ibu yang melahirkan. Tapi habis itu kan saya yang menjaga dia. Jadi merasa lebih berhak, lebih kompeten dan segala macam. Jadi ada kompetisi. Nah Bapak Ibu, seorang suami harus memberikan penjelasan ilmu kepada istrinya. Kalau dia tidak mampu, ajaklah jalan-jalan ke rumah ustadz, ke rumah sosok yang dianggap orangnya soleh, baik, minta ilmu kepada dia. Minta penjelasan pengarahan dari dia. Atau belikan dia buku. Atau tunjukkan video ke dia. Kan banyak sekarang video-video ustadz. Ustadz-ustadz yang sudah sangat mumpuni. Kan banyak sekali. Ada Ustadz Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Dan ustadz-ustadz yang lain. Cari video tentang itu, suruh istri mendengarkan. Kadang orang itu berbuat karena kapasitas ilmunya. Mungkin ilmunya belum sampai di sana. Karena ilmunya belum sampai, kesadarannya belum terbentuk. Karena kesadarannya belum terbentuk, dia merasa lebih hebat, merasa lebih tahu, merasa paling pintar. Jadi begitu caranya bagi para suami, bukan berarti pula nanti langsung, kalau kau nggak baikkan sama keluarga saya ceraikan kamu. Tidak begitu. Lewati tahapan-tahapan, ajaklah dulu dia. Itu sebetulnya berbeda dengan persoalan sholat. Kalau sholat jangan main-main. Kalau dia nggak sholat harus tegas. Tapi kalau persoalan yang tadi, beri dulu dia penjelasan secara bertahap. Satu ketika, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak atas seorang suami?" Bu, dengar Bu. Siapakah yang paling berhak atas seorang suami? Kata Rasul, ibunya. Ya Rasulullah, lalu siapakah yang paling berhak atas seorang istri? Suaminya. Jadi bapak yang punya anak gadis, betul-betul lihat, tengok baik-baik calon menantu kita. Kenapa? Karena kalau sudah kita berjabat tangan dengan dia, itu akan terjadi yang namanya mitsakon golizo. Kita berikan kepada dia tanggung jawab kita. Semuanya yang sebelumnya kita yang bertanggung jawab, lahirnya, batinnya, semuanya kita bertanggung jawab. Sekarang kita serahkan ke dia. Ke seorang lelaki tadi. Maka pastikan laki-laki tadi adalah laki-laki yang baik agamanya. Kenapa yang baik agamanya? Karena yang baik agama ini mungkin secara harta dia tidak berlimpah, tapi secara hati dia berlimpah. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, menikahlah dengan laki-laki yang baik agamanya. Atau dengan perempuan yang baik agamanya. Kenapa? Kalau dia cinta, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tidak cinta, dia tetap menghormatimu. Jadi, Pak, kata-kata yang paling tajam dari pisau adalah kata-kata yang keluar dari lisan seorang istri atau seorang suami yang kasar. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya enggak, Bu? Iya enggak, Bu? Kalau orang lain bilang, kamu enggak cantik, kamu jelek. Biasa aja kan? Siapa lu? Tapi kalau yang bilang suami, 3 hari mandamam ibu-ibu. Tapi kalau suami yang bilang, duh cantiknya istriku hari ini. Ibu-ibu rasanya nggak usah makan dalam sehari, kenyang sendiri. Gitu. Nah, mungkin itu ya.